Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak berterima kasih kepada Anda semua yang sudah mau hadir, sudah mau datang di kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Ya, terima kasih semuanya ya. Ya, Pak. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Baik, semuanya berdoa, dimulai. Doa selesai. Baik, jadi hari ini kalian udah tahu nggak kita bakal ngelakuin kegiatan apa? Belum tahu. Oke, jadi Ananda semua, kita hari ini bakal melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Nah, sebelumnya kalian semua udah pernah ada tahu atau udah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Oke, jadi kegiatan konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan di layanan bimbingan dan konseling, di mana konseling kelompok ini bertujuan agar kita untuk memecahkan masalah antar anggota kelompok, di mana nanti di situ kita saling bertukar pendapat, saling memberikan solusi antar sesama anggota dengan tujuan untuk memecahkan masalah anggota kelompok yang kita akan nanti. Oke. Jadi nanti Bapak mau di kegiatan kita hari ini kalian nanti aktif dalam menyampaikan pendapat, memberikan solusi kepada antara anggota kelompok lainnya. Dan juga nanti Bapak mau yang kalian sampaikan itu secara dari kalian sendiri tanpa ada paksaan dari Bapak. Bisa? Bisa. Nah, dan juga Bapak mau kalian lebih aktif dan semua yang kita bahas di sini hanya kita yang mengetahuinya tanpa tersebar luas ke orang-orang di luar kelompok kita kali ini. Bisa? Bisa. Oke, jadi sebelumnya nih kalian udah saling kenal nggak satu sama lain? Belum, Pak. Oke, jadi sebelumnya agar supaya kegiatan kita ini jadi lancar, ada baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Oke, jadi Bapak mau kalian nanti perkenalan, Bapak ada perkenalannya itu dengan cara rangkai nama. Nanti orang yang pertama menyebutkan namanya, orang kedua juga, tapi dengan menyebutkan nama teman sebelumnya terlebih dahulu. Oke, paham? Paham, Pak. Nih contohnya saya apa namanya? Rahma. Oke, Rahma. Sebelahnya? Dinda. Oke, Dinda. Jadi Dinda nanti menyebutkan nama Rahma dulu sebelum menyebut nama Dinda. Bisa? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Mau dari mana? Sini. Oh, dari kanan. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahma. Rahma, Dinda. Rahma, Dinda, saya ini Anissa. Bisa. Rahma, Dinda, Anissa, Siwa. Rahma, Dinda. Rahma, Dinda, Anissa, Siwa, Korea. Rahma, Dinda, Anissa, Siwa, Rokoya, Siti. Rahma, Ninda, Nisa, Siwa, Rokoya, Siti, Fatimah. Hati. Oke, jadi Rahma, Dinda, Anissa, Siwa, Rukoya, Siti, Fatih. Dan Bapak, kenalkan nama Bapak Muhammad Rizali Akbar, bisa dipanggil Rizali. Halo, Pak Rizal. Oke, nah sebelum memulai kegiatan konseling kelompok ini kan Bapak mau ngasih tahu bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, jadi pada kegiatan konseling kelompok ini itu nanti Bapak mau kalian semua menyampaikan permasalahan pribadi yang saat ini kalian alami, saat ini kalian rasakan. Nah, jadi nanti Bapak mau kalian semua tuh ada permasalahan pribadi yang akan diangkat pada sesi konseling kelompok kali ini. Oke, bisa? Bisa, Pak. Bisa. Nah, sebelum lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Sudah paham? Paham. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ada sedikit permainan nih, ice breaking, supaya kalian lebih semangat untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok kali ini. Oke, namanya itu tepuk semangat, supaya kita lebih semangat lah belajarnya. Pertama itu kalau Bapak bilang tepuk satu, kalian tepuk satu sambil bilang yes ya. Tepuk satu, yes. Yes.
Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa? Bisa. Paham? Paham. Oke, langsung kita mulai ya. Tepuk 1. Oke. Yes dulu ya, yes dulu. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Yeay. Oke, jadi semuanya udah semangat ya. Sudah. Oke, karena semuanya udah semangat nih, langsung saja. Siapa di antara kalian semua yang mau mengangkat permasalahan pribadi saat ini yang kalian rasakan? Bebas jadi Bang. Saya, Pak. Oke, Rama. Saya sulit fokus dalam belajar. Oke, Rama sulit fokus dalam belajar. Rama. Pak, Oke, Dinda. Pak. Emosian. Oke, Dinda. Orangnya suka emosian. Kesalahannya. Selanjutnya siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, Anissa. Susah tidur, Pak. Susah tidur. Wah. Oh, Anissa susah tidur. Oke. Saya, Pak. Oke, Siwa. Akhir ini pola makan saya berantakan, Pak. Oh, pola makan Siwa berantakan. Oke, Siwa. Oke, Tupaya. Saya sulit mengatur waktu, Pak. Oh, Tupaya sudah mengatur waktu. Oke, Tupaya. Apa lagi? Tahu, Pak. Oke. Saya suka ngantuk, Pak. Oh, Siti suka ngantuk. Nah, selanjutnya, Mati. Boros Pak. Boros. Oh, boros pakai uang. Keuangan Pak. Oh, oke, jadi di sini ada 7 permasalahan di mana si Rahma tadi masalahnya Sulit fokus. sulit fokus, terus si Ninda emosian, si Anissa susah tidur, terus si Siwa pola makan berantakan. Ya, Iya, Pak. terus si Rukoya Untuk waktu. oh susah ngatur waktu. Kalau si Siti oh orangnya ngantukan, tapi Siti ngantukan. Kalau si Fatih tadi boros ya. Oke. Ya, Pak. Jadi ada 7 topik nih permasalahan yang berbeda-beda yang kalian rasakan. Nah, selanjutnya Bapak mau nih dari 7 ini mana yang menurut kalian? Mana yang menurut kalian sangat bagus untuk kita bahas pada sesi konseling kelompok? Siwa. Siwa. Iya. Oke, jadi permasalahan Siwa. Iya, Pak. Makan menurut Pak. Iya. Makannya berantakan. Oke, pola makannya berantakan ya si Siwa. Iya. Oke, jadi selanjutnya nih Bapak mau kalian semua menyampaikan sebenarnya apa penyebab dari Siwa ini mungkin pola makannya jadi berantakan gitu. Ya, ada bisa? Gimana saya, Pak? Penyebabnya. Iya, penyebab dari si Siwa nih sampai pola makannya nggak teratur. Siwa ini dia sering makan junk food, Pak. Jadi jarang masak gitu. Oh, junk food. Oke, itu dari si Rukoya bagus ya. Selanjutnya siapa yang mau? Oke, Siti. Mungkin suka menunda-nunda makan, Pak. Kayak nanti lah gitu makannya. Jadi tuh nggak, aku pola makannya nggak teratur. Oke, Siti bagus, Siti. Oke, Anissa. Kalau menurut saya mungkin karena kebanyakan jajan, kali Pak, jadi nasi itu terkesampingkan gitu. Oh, jadi karena kebanyakan Nyemil jajan. gitu kan. Oke, bagus ya Anissa. Ya, siapa lagi yang mau? Pak. Oke, Martin. Ya, mungkin karena terlalu banyak kegiatan Pak, sehingga pola makannya tidak teratur Pak. Oke, terlalu banyak kegiatan di luar mungkin ya. Mungkin karena banyak tugas juga gitu Pak. Ya, tugas dulu nanti makan terakhir. Oke, ikan makan. Oke, bagus ya Fatih. Kak, siapa? Oke, Dinda. Menambahkan tadi sama Oke, boleh Dinda. mungkin pola pikirnya Pak. Jadi dia Oh, pola pikir ya kita. karena dia banyak pikiran jadi dia terganggu makannya Pak. Jadi nggak teratur makannya kan selera dia makan. Oh, karena banyak beban pikiran di Iya. kepala tuh ya sampai makan pun susah. Iya. Oke, selanjutnya Kalau bagus. saya dia malah malas makan Pak. Makanya berantakan. Itu dari Rama. Iya. Karena si Siwanya emang Malas. malas makan. Wajar ya. Dia mau makan tapi malas, Pak.
Rama, bagus ya semuanya. Nah, jadi udah mendengar ya si Siwa pendapat dari teman-temannya semua, penyebab Siwa ini makannya nggak teratur gitu kalau makannya. Nah, sekarang Bapak mau dengar nih, kalau dari Siwa sendiri penyebabnya yang sebenarnya itu apa? Apakah ada nyambung dengan penjelasan teman-teman yang lain tadi? Saya betul Pak, beberapa pendapat dari teman-teman. Cuman saya lebih ini ke dia Pak, pendapatnya si Nisa Pak. Karena memang saya lebih banyak jajan Pak. Jadi sehingga dengan saya banyak jajan itu makan inti saya, makan pokok saya itu nggak masuk Pak, karena saya udah punya karena jajan. Nah terus kalau yang lain-lainnya itu agak sedikit lah Pak. Tapi kalau yang si Nisa yang tepat kali Pak mungkin. Oke, bagus ya si Siwa. Iya Pak. Jadi penyebabnya itu karena terlalu banyak jajan ya, Iya, Pak. sampai kayak ingat lagi waktu untuk makan nasinya Iya, gimana Pak. gitu. Itu yang membuat pola makannya tidak teratur. Iya. Oke, jadi semuanya udah dengar penyebab dari si Siwa ini makannya nggak teratur. Nah selanjutnya Bapak mau kalian semua menyampaikan nih apa sih dampak dari pola makan Siwa ini yang nggak teratur ini? Saya Pak, Oke, Dinda. dengan pola makan Siwa yang tak teratur itu bisa membuat dia sakit Pak. Oh, bisa buat sakit. Nah, Oh iya ya. ma itu katanya di kepala juga dia Pak. Pengalaman makan ya. Oke, bagus Dinda. Siapa lagi? Oke, Rahma. Menurut saya Pak, kalau makan tidak teratur dia bisa jadi kurus. Bisa jadi kurus. Iya. Bagus juga ya tapi Iya. Siwa. Itu bisa berdampak sangat kuat Pak kalau dia kurang teratur, jadi kurusnya. Oh, kurusnya berlebihan. Oke, Iya. itu pendapat dari Rahma kalau Siwa makannya nggak teratur itu nanti bisa membuat dia jadi kurus sekali gitu ya. Oke, itu dari si Rahma. Bagus ya Rahma. Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya gimana dampak kalau Siwa ini makan nggak teratur? Pak, Oke, Nisa. mungkin sepakat dengan Dinda tadi Pak. Tubuhnya mungkin jadi kurang sehat, bisa jadi sakit karena keseringan makan jajan gitu kan. Karena kan makan makanan di luar itu kan belum tentu bersih, higienis gitu kan Pak. Jadi kalau kebanyakan jajan tanpa konsumsi makanan-makanan yang bervitamin itu bisa menyebabkan kesehatannya kurang. Oke, jadi kalau bagi si Anissa tadi bisa pengaruh kesehatannya ya. Oke, bagus Anissa. Siapa lagi? Mbak, Oke, Mati. ya mungkin sama kayak Nida tadi Pak. Nanti bisa faktor dampak itu ke kesehatan Siwa. Pak gitu Pak. Mungkin nanti sakit perut, asam lambung, Karena pola makan, kalau makan nanti tambah lagi nanti biaya untuk berobat itu. bisa membuat pengeluaran lagi kan? Iya, iya, Pak. Oke, bagus ya Pak Tim. Nah, siapa lagi? Saya Pak. Oke, Rupaya. Menurut saya tidak bisa pendapat yang lebih lain. Saya itu bisa menyebabkan peristiwa ini jadi fisiknya itu jadi lemah gitu Pak. Oke, itu pendapat si Rupaya. Kalau makannya tidak teratur tuh nanti isinya bisa jadi sakit, jadi lemah. Oke, bagus ya Rupaya. Terus siapa lagi? Oke, Siti. Saya sependapat sama teman-teman semua Pak, akibat dampak dari pola makan ini. Siwa. Siwa ini yang tidak teratur bisa menyebabkan siwa nanti sakit, mah. Terus mungkin badannya kurang fisiknya lemah. Oke, itu pendapat dari Siti. Jadi isinya lemah juga ya. Oke, bagus ya Siti. Selanjutnya dari dampak yang sudah disebutkan oleh teman-teman semua anggota kelompok ini, menurut Siwa yang saat ini Siwa rasakan gimana dampak dari Siwa ini makan gak teratur gitu? Dari sekian banyak pendapat teman-teman Pak, memang yang paling terasa saat ini memang fisik saya Pak. Jadi karena dampaknya ke fisik, saya tuh muka saya lagi jadi jerawatan Pak. Terus saya ngerasa badan saya juga makin berisi Pak. Nah gitu. Terus saya merasa sering capek karena makannya ini Pak. Pola makannya nggak teratur tuh jadi sering capek dan badan saya. Capek? Iya. Karena kayak pola makannya gak teratur, Iya. sama yang dimakan tuh juga Iya, sama banyak apa yang makanan dimakan, junk food iya. gitu kan, Iya Pak. sampai buat kayak Siwa jadi sakit Iya Pak. dan berat badannya bertambah gitu Iya. ya. Oke, selanjutnya dari masalah yang diangkat Siwa ini Bapak mau kalian semua
memberikan solusi nih supaya si Iwan ini bisa pola makannya jadi teratur sehingga kayak dia nih bisa jadi lebih sehat gitu pola makannya. Oke, siapa yang mau? Oke, Rama. Solusi ya. Saya Kak, kalau misalnya dia sedang beraktivitas pagi hari ini, Ya. dia sarapan minimal 2 butir telur rebus saja. Oke, itu dari si Rama. Ya, terus kalau siang dia nggak mau makan Pak, paksa makan. Buat listnya di HP atau buat alarm makan. Oke, itu dari si apa Rama tadi. Iya. Kayak siapkan telur rebus untuk sarapan paginya dan makan tuh kalau bisa harus dipaksa ya dengan buat alarm jam makan. Iya. Oke, bagus Rama. Solusinya siapa lagi? Oke, Dinda. Menambahkan dari Rahma Pak. Ya, Pak. Silakan. Siwa ini harus apa makan sehat Pak, makan sayur, banyak makan sayur. Jadi katanya tadi kan berpengaruh pada fisiknya kan Pak. Kita banyak makan junk food tadi. Ya, ya di setelah ini disarankan untuk berbanyak makan sayur. Oke, itu dari Dinda. Bagus ya Dinda, banyak makanan-makanan yang sehat. Oke, bagus. Siapa lagi? Oke, Rubaya. Mungkin solusinya si Sila ini lagi mengurangi jajannya Pak daripada sering ke makanan sih daripada jajan. Oke, kalau dari si Rubaya, semua harus bisa lebih mengatur jajannya gitu. Oke, bagus Rubaya. Siapa lagi yang mau? Oke, Siti. Mungkin bisa dengan membuat jadwal sehari makan 3 kali Pak. Pagi, siang, sama malam. Kalau pagi masih sarapan bisa dengan makan jajan gitu. Tapi Oke, bagus. ya, Ini sampaikan oleh ya, Pak. Sambil juga makanan-makanan yang ada proteinnya gitu Pak. Oke, supaya kesehatannya lebih stabil gitu ya. Oke, bagus ya Siti. Solusinya siapa lagi? Saya Pak. Oke, Anissa. Kalau menurut saya harus menyeimbangkan antara jajan sama makanan yang berprotein biar lebih seimbang untuk yang sebelah. Harus seimbang makanya ya. Harus seimbang. Gak berantakan. Oke, bagus Boleh Anissa. jajan tapi harus seimbang sama yang ini. Oh, vitaminnya berapa gitu yang masuk kan? Iya. Proteinnya. Oke, Anissa. Siapa lagi? Oke, Pak. Pati. Ya, mungkin kalau dari saya Pak, solusinya kalau misalnya dia tidak bisa, kalau misalnya dari tadi makan nasi atau segala macam Pak kan, mungkin bisa diselingkan dengan buah yang mengandung tentang protein ataupun telur atau segala macam. Terus nanti ketika siang hari ataupun malam bisa digitukan juga Pak. Oh ya, Pati. Bapak. Ya Bapak juga. Sampai nanti dia jangan sampai sakit gitu. Jadi protein itu harus terjaga gitu. Jadi Pati kayak banyak konsumsi buah-buahan atau makanan-makanan sehat lainnya. Oke, bagus ya Pati solusinya. Nah, selanjutnya Bapak mau nanya sama yang punya masalahnya nih. Dari solusi yang sudah diberikan oleh anggota kelompok semua, menurut Siwa apa yang bagusnya, solusi mana gitu yang Siwa terapkan agar pola makan Siwa nggak berantakan dan bisa bikin Siwa nih fisiknya lebih sehat lagi gitu. Mungkin saya olahraga Pak. Olahraga. Oh, jadi Mungkin saya biar sembari saya mengatur pola makan saya, tadi ada Sinda cuma sayur, ada karbohidrat protein. Mungkin saya sebagian sama olahraga Pak. olahraga ya. Terus juga. Oke. Dengan olahraga supaya fisiknya mungkin berat badannya turun. Iya, turun. Supaya mungkin lebih sehat lagi. Iya. Iya Pak. Oke. Karena tadi permasalahan si Siwa udah dapat solusinya. Nah, dan kan masih ada lagi nih topik lain yang yang sudah diangkat. Nah, menurut kalian topik siapa lagi nih? Atau permasalahan siapa lagi yang bagusnya kita bahas lagi? Kayaknya Ruko ya Pak. Hah? Rukoya, Mak. Rukoya. Iya. Rukoya. Ya. Oh, tadi masalah Rukoya itu yang kesulitan mengatur waktu belajar ya? Ya. Oke. Jadi masalahnya kesulitan mengatur waktu untuk belajarnya. Oke. Itu masalah si Rukoya. Nah, sekarang Bapak mau kalian semua menyampaikan apa penyebab biasanya misalnya kalian juga merasakan gitu kan, apa penyebab dari si Rukoya ini bisa belajar
juga teratur gitu waktu belajar. Saya Pak. Oke, Anissa. Mungkin pertanyaannya banyak terlalu banyak main Pak. Jadi Banyak main. dia tuh nggak bisa ngatur waktu belajarnya, nggak fokus. Dengan sering HP atau Oke, itu dari si Anissa, terlalu banyak main HP ya. Oke, selanjutnya siapa? Oke, Siwa. Saya Pak, kalau menurut saya mungkin dia lebih banyak fokus waktunya dengan hal yang penting. Mungkin bisa jadi drama Cina mungkin, Oh. atau drama Korea Pak. Iya. Banyak terbuang. Karena nonton hal-hal yang menurut Siwa tuh gak penting ya. Iya Pak, betul, betul. Oke, itu dari Siwa. Siapa lagi? Oke, Rahma. Ya, Rahma. Kalau menurut saya hampir sama dengan sisi Bapak. Hmm. Kalau menurut saya dia melalaikan waktu. Oh, melarikan waktu lalu mementingkan kegiatan lain gitu ya. Atau juga mungkin dia sering tidur. Iya. Oke, itu dari Jadi si. dia selalu melalaikan waktu yang dia luangkan. Oke, bagus ya, Rahma. Siapa? Dinda. Ya, sama seperti Pak. Mungkin dia suka itu mendarat, lalai dia Pak, leha-leha. Oh, gitu. Ya, jadi dia Ya, gimana tuh? Ya. di nanti ditunda-tundanya itu mengerjakan seharusnya dikerjakan dia main HP, scroll, nonton gitu. Oke, itu dari Dinda. Bagus ya, Dinda. Oke, siapa lagi? Tapi Siti. Oh. Oke, Siti. Silakan. Nah, rumah ini ya teman-teman juga pengen main, Banyak main HP, cecetan, contohnya pernah ya. Oke, itu dari Siti. Bagus ya. Yuk, Pati. Ya mungkin sama kayak kawan yang lain Pak. Itu kan kesibukan main HP gitu, tunda pekerjaan yang lain, nggak bisa manage. Mungkin banyak kali apa namanya kegiatannya, jadi bingung mau dengan mana. Itu dari si Pati. Bagus ya, Pati. Oke, selanjutnya Bapak mau nanya si Sama yang punya masalah nih, si Rukoya. Apa sebenarnya penyebab yang Rukoya rasakan sehingga susah kali mengatur waktu untuk belajar? Sama sih Pak, sama yang udah di sama teman-teman. Kalau saya itu sering menunda waktu tidur, jadi saya lebih sering tidur terus Oh, jadi betul ya apa yang disampaikan oleh temannya tadi, terlalu banyak nonton ya. Itu penyebabnya. Oke, selanjutnya Bapak mau nanya nih, kalian semua memberikan pendapat nih. Apa nih penyebabnya? Jika si apa dampaknya yang terjadi jika si Rukoya nih menunda strategi ngatur waktu belajarnya nih. Oke, Rahma. dampaknya ya dia bisa terbuang apa masa-masa yang bisa diisi dengan waktu untuk belajar dia buang dengan belajar. Sehingga tugasnya tuh nggak selesai, lambat. Oke, itu dia Rahma, bagus. Oke, Dinda. Keteteran ya Pak. Jadi dia kalau mau deadline Pak, kalau dia ada tugas Deadline. Pak ya deadline, dia tuh anu Pak, susah Gimana? susah ngerjainnya yang mana dulu, yang mana dulu. Karena udah numpuk ya. Oh gitu Pak. Oke, itu dari Dinda. Bagus ya Dinda. Siapa lagi? Saya Pak. Oh, oke. Iya. Siwa. Ya Pak, kalau menurut saya dampaknya itu tentu banyak jadi mubazir waktu Pak. Jadi dia Membawa waktu. jadi pribadi yang produktif dan jadi orang yang berbentuk kalau udah berjalan. Ya, tugasnya jadi siapnya nggak maksimal ya. Iya Pak. Oke, bagus ya Siwa. Siapa lagi? Oke, Siwa. Mungkin nanti akibat dampak dari rokok itu. Iya, rokok ya. Jadi dia kayak beda-beda tugasnya Pak, karena beda-beda Pak. Jadi nanti beda semua tugasnya. Jadi dia nanti keteteran untuk menjalankan tugasnya. Oke, bagus ya Siti. Selanjutnya. Pak. Oke, Anissa. Semangat Pak Anissa. Semangat sama juga sama teman-teman yang lain Pak. Jadi nanti si lumayan itu jadi keteteran dan menjadi tugas atau
Pak. Oke, Pati. 3 jam ada. Silakan. Oke, mungkin dampaknya sih Pak keseharian dia tuh dia tuh jadi tercecer dengan tugas-tugas yang lain, terus nanti utamanya tugas numpuk bisa sambil pulang Ini kadang-kadang. Jadi Pati ya. Ya Pak. Oke, selanjutnya Bapak mau nanya sama yang punya masalah gimana dampak apa yang sering Rukoya rasakan karena strategi belajar ini efektif. Maksimal. Iya, maksimal. Anda kerjakan di waktu deadline yang kalau jadikan. Oke, itu dampak dari si Nabila, si Rukoya yang punya masalah ini. Oke, selanjutnya dari kalian semua, Bapak mau kalian semua memberikan solusi pada si Rukoya atas permasalahan dia ini supaya strategi belajarnya ini bisa lebih efektif gitu. Yuk, siapa yang mau? Oke, Ninda, Jangan menunda, Pak. jangan tunda-tunda. Yang menjauhkan memberikan cara. Dan Iya. buat is juga Pak yang mau yang Dikerjakan mana dulu. dulu yang harus dikerjakan gitu. Oke, itu solusi dari Ninda buat list mana tugas-tugas mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Oke, bagus ya Ninda. Oke, selanjutnya Rahma. Aku sama Pak dengan si Ninda. Ya. Kita harus baris sebelum aktivitas apapun baris juga. Ya. Oke, bagus juga. Oke, bagus ya Rahma supaya nggak berantakan di aktivitas saya. Oke, siapa lagi? Oke, Siti. Mungkin dengan tidak menunda mengerjakan tugas lagi Pak, mungkin nanti bisa kayak mengurangi aktivitas nonton drakornya Pak atau aktivitas tidurnya. Kalau misalnya kerjakan tugas dulu baru sampai Baru selesai tidur. baru tidur atau nonton. Saya Kan yang penting dulu ya. Oke, bagus Siti. Saya. Oke, Siwa. menurut saya Pak solusinya itu niat aja Pak. Oh, niat dari Rukoyanya. Ketika dia sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, dia merasa banyak pekerjaan yang tertinggal, dia punya niat dan berubah itu. Oke, jadi kalau dari Siwa harus niat dari si Rukoya sendiri untuk berubah. Oke, bagus ya Siwa solusinya. Nah, siapa lagi? Sudah semua? Oh, Anissa. Ya mungkin dengan rupanya menulis tugas-tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan kayak memprioritaskan hal-hal yang penting dulu, barulah itu kayak nonton, Oh, tidur, sampai gitu. scroll, tidur gitu. Jadi kayak lebih mementingkan hal-hal di tugas atau hal-hal yang sifatnya tuh deadline gitu. Penting kan? Oke, ada kegiatan-kegiatan lain di luar pembelajaran. Oke, bagus ya Nisa solusinya. Coba Oke, selanjutnya Pati. sama dari kayak siapa Pak? Siwa. Enggak, Anissa, Pak. Anissa. Kita jauh beda Pak. Mungkin bisa dahulukan kegiatan yang lebih bermanfaat Pak. Gitu. Kayak tugas itu kan bermanfaat. Iya, Ya. nilai Nah, kan. terus dikebelakangkan permasalahan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan bisa mengganggu apa namanya, mengganggu kegiatan yang bermanfaat itu Pak, kayak scroll, nanti tidur. Oke, itu dari si Pati. Oke, solusinya bagus semua nih. Oke, Rukoya dari solusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua, menurut Rukoya solusi mana nih yang bakalan efektif dan bakal Rukoya coba terapkan supaya strategi belajar Rukoya ini lebih efektif lagi. Ya. Mungkin saya lebih mengurangi untuk bermain HP, tidur, nonton tadi Pak. Jadi juga mengurangi untuk menunda tugas serta buat list dulu Pak. Oke, buat list apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Oke, itu solusi yang akan dilakukan oleh Nabila supaya strategi belajarnya bisa lebih efektif lagi. Oke. Nah, udah dapat nih solusi dari permasalahan yang kedua dan juga pertama juga udah selesai, solusinya juga udah dapat. Nah, selanjutnya nih kesimpulan dari kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Bapak mau 2 orang nyimpulkan tentang masalah pertama dan masalah kedua yang kita bahas.
Oke, siapa yang mau? Oke, Anissa. Saya mungkin mulai sedikit mengenai masalahnya jiwa Pak, di mana pola makannya tidak teratur gitu kan Pak. Ya menurut saya mungkin dengan menyeimbangkan antara jajan dengan makanan yang berprotein Pak. Nah setelah itu kayak olahraga terus supaya badannya juga tetap bugar gitu kan Pak. Jadi kayak Oke, bagus Anissa. Terus selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan masalah kedua? Oke, Siti. Mungkin dari masalah kedua tadi bisa kita simpulkan Pak bahwa kalau kita menunda mendapat tugas itu bisa berdampak pada upaya mungkin jadi adik-adik kadang-kadang ada mendapat tugas gitu kan, terus tugasnya tidak maksimal. Habis itu kita tidak dapat solusi dari masalah kayak ini, mungkin nanti upaya bisa tidak menunda waktu dan menjalankan tugasnya, terus mendahulukan hal yang lebih penting dulu dan bisa membuat tugasnya kegiatan. Oke, bagus ya. Sudah dapat kesimpulan kegiatan kita hari ini. Nah, selanjutnya sebelum Bapak tutup, Bapak mau dengar kesan dan pesan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Oke, Siwa. Saya merasa sangat bermanfaat. Saya merasa sangat berbantu Pak dari kegiatan ini. Ya. Karena dengan kegiatan ini saya lebih berani mengungkapkan perasaan saya, kemudian permasalahan saya dan dua-dua memecahkan dengan Oke, dan dengar solusi-solusi dari kawan juga ya. Oke, Siwa, bagus. Siapa lagi? Pesan dan pesannya. Oke, Pati. Oke, Pati. Gimana kesan dan pesannya? Saya merasa senang Pak dengan sesi ini Pak, karena bisa mengungkapkan satu permasalahan Pak, gitu, Pak. Dan tahu juga gimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Terus pesan saya mungkin sesi konseling ini bukan hanya sampai di sini saja, tetapi sampai ke kemudian lagi akan dilaksanakan lagi Pak. Kemudian lagi. Oke, bagus, Pati. Oke, selanjutnya, oke, Rukoya. Saya senang dengan kegiatan ini. Saya dapat membantu juga mendapatkan solusi masalah yang saya hadapi. Terus saya berharap agar kegiatan ini menjalankan terus Pak. Tidak hanya sampai di sini Bisa saja. lanjut lagi ya. Oke, bagus, Rukoya. Siapa? Oke, Ninda. Saya sangat senang Pak, sangat senang karena bisa membantu, bisa mendengarkan masalah dari setiap teman dan juga bisa mendapatkan solusi dari masalahnya. Pesannya semoga kegiatan ini akan diadakan lagi Pak. Bisa berlanjut. Ya bisa berlanjut karena masih banyak masalah yang terunda. Oke, bagus, Ninda. Pesan-pesannya. Oke, karena semua kesan dan pesannya Bapak dengan positif, ada baiknya nggak kalau kegiatan ini kita laksanakan lagi di kemudian hari? Iya Bagus. Ya, baik ya. Ya, setuju. Ya, minggu depan ya Pak. Minggu depan di Ya. hari yang sama. Ya. Oke. Baik, jadi kegiatan ini tujuannya bisa terus berlanjut di kemudian hari. Ya Pak. Oke, baik. Dari Bapak ini sudah selesai permasalahan yang kita bahas semua. Semoga apa yang kita bahas semuanya bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Amin. Oke, sebelum Bapak tutup, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.